seluruh alam semesta, Allah yang kami puji, kami sembah, kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah yang maha baik, Allah yang sudah memelihara kehidupan kami hari lepas hari. Dalam saat ini Tuhan, kami bersyukur oleh karena kasih rahmat-Mu, Kau mengumpulkan kami bersama-sama di dalam ibadah yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Meskipun kami tidak berada dalam satu tempat rumah ibadah Tuhan,
Kami berada di dalam rumah kami masing-masing, bersama dengan keluarga kami masing-masing. Kami beribadah pagi ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Allah berkenan akan semuanya ini. Terlebih Allah melayakkan kami, mengampuni kesalahan dosa pelanggaran kami. Sehingga sungguh Tuhan, pagi ini kami boleh layak untuk menaikkan puji dan doa kami. Kami boleh layak untuk bersembah sujud di hadapan hadirat Allah. Terlebih kami boleh layak untuk menerima firman-Mu. Biar kiranya ibadah kami menjadi doa yang harum di hadapan Tuhan. Berkati ibadah kami Tuhan. Biar kiranya kuasa Roh Kudus menolong kami, memimpin kami semua dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga semua apa yang kami lakukan pagi ini Tuhan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah ini dari awal sampai dengan akhir di dalam nama yang penuh kuasa Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Roma 15 ayat 13 berkata demikian. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Aku bersandar pada yang kekal. dalam nats harta rohani dalam bejana tanah. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami diempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Amin. Tiba saatnya kita memberikan yang terbaik, mengembalikan sebagian berkat yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Persembahan dapat dikumpulkan di kotak yang sudah disediakan di gereja, atau bisa ditransfer ke rekening gereja yang sudah tertera di layar. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah memberkati kami dengan berkat yang berlimpah-limpah. Terima kasih atas kesehatan yang sudah Engkau berikan Tuhan. Berkati persembahan yang sudah kami kumpulkan ini, supaya dapat berguna bagi kerajaan Tuhan ini Tuhan, dan dapat berguna bagi sesama kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Berkati kami semua para jemaat-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu.
Berikan hikmat-Mu kepada kami supaya kami dapat menerima firman-Mu dan dapat melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Menyambut firman Tuhan, kita angkat pujian ini karena Allah ada di dalam setiap musim kehidupan kita.
Shalom seluruh jemaat Gereja Baptis Indonesia Betania Surabaya yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara hari ini? Saya berharap semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat, semuanya dalam keadaan sukacita dan menikmati damai sejahtera yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Kembali bersama dengan saya, Pendeta Muda Mesak Ekati Mesa. Saya rindu mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara belajar akan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Dan seperti yang saya dan saudara sudah pelajari di minggu lalu, ada masih kaitannya dengan khotbah yang akan saya sampaikan hari ini, yaitu tentang pengharapan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita akan berdoa bersama-sama sebelum kita akan belajar firman Tuhan. Bapa Surgawi, siapkan hati, pikiran kami, dan hidup kami untuk kami bisa merendahkan diri, belajar akan kebenaran firman Tuhan, menjadi taat dan setia kepada Engkau ya Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan ini membangunkan kerohanian kami, dan kami hidup di dalam semangat yang baru sebagai murid-murid Kristus yang selalu menaruh pengharapan di dalam Engkau, dan kami bisa mengalahkan segala kelesuan rohani yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, kami siap belajar firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, judul kebenaran firman Tuhan pada hari ini adalah pengharapan mengalahkan kelesuan rohani. Pengharapan mengalahkan kelesuan rohani. Dan nats firman Tuhan saya ambil dari kitab 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-16 sampai yang ke-18. 2 Korintus pasal yang keempat, ayat 16 sampai 18. Saya akan menolong membacakan untuk saudara. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, meskipun saya membaca dari ayat yang ke-16 sampai yang ke-18 saja, namun saya rindu mengajak saudara untuk belajar dari pasal yang keempat, dari ayat yang pertama sampai yang ke-18. Saya dan saudara saat ini dihadapkan dengan berbagai macam tantangan, baik itu secara jasmani ataupun secara rohani. Saya dan saudara mungkin saat ini merasa was-was ketika saudara pergi keluar dan saudara dihadapkan dengan berbagai situasi, kondisi, saudara bertemu dengan banyak orang yang berpotensi bisa menularkan virus COVID-19. Mungkin saat ini saya dan saudara sedang berada di dalam sebuah kesulitan, karena saya dan saudara menghadapi pekerjaan demi pekerjaan yang semakin memburuk. Ketika saya dan saudara bekerja, mungkin kita mengalami kekurangan di dalam kecukupan yang saya dan saudara dapatkan dari penghasilan kita. Anak-anak sekolah sekarang sedang menghadapi satu era di mana ada satu kebiasaan yang baru yang harus dilakukan, yaitu beradaptasi dengan cara belajar secara online. Dan bagi sebagian orang, hal-hal ini pun juga menjadi sebuah kesulitan. Ada banyak tantangan permasalahan yang saya dan saudara alami pada masa kini. Saya dan saudara bisa menemukan di sekitar kita ada banyak orang yang sedang mengalami stres, ada banyak orang yang sedang mengalami kesulitan, ada banyak orang yang sedang mengalami kekhawatiran. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kalau saya dan saudara berada di dalam situasi stres, khawatir, kecewa yang terus-menerus, bahkan kemarahan dan perasaan-perasaan negatif yang lainnya, maka saya dan saudara bisa berpotensi untuk mengalami kelesuan secara rohani. Kelesuan secara rohani bisa hadir dalam kehidupan siapa saja.
Kelusuan secara rohani tidak hanya menghinggapi kepada orang yang mungkin berada di dalam kesulitan atau orang yang katakanlah secara perekonomian kurang, tetapi juga dialami pula oleh orang-orang yang memiliki materi yang berlebih, dialami oleh orang-orang yang memiliki jabatan tinggi. Kelesuan rohani bisa menyerang kepada siapa saja. Dan kalau saya dan saudara melihat dari ayat demi ayat yang saya dan saudara sudah baca tadi, saya dan saudara dihadapkan dengan satu keadaan yang bisa terjadi dalam kehidupan kita, yaitu tawar hati. Apa yang dimaksud dengan tawar hati, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian? Secara sederhana, tawar hati bisa saya dan saudara artikan sebagai patah semangat. Kalau saya dan saudara sudah patah semangat karena kekecewaan yang muncul dalam kehidupan kita, atas pekerjaan kita yang tidak lancar, atas kesehatan kita yang menurun, atas orang-orang di sekitar kita yang saya dan saudara rasa bahwa mereka tidak berdampak positif untuk kehidupan kita, maka saya dan saudara bisa menjadi patah semangat, bisa menjadi tawar hati. Demikian juga di dalam kehidupan pelayanan. Saya dan saudara sekarang pun dihadapkan dengan tantangan di mana kita harus mempersiapkan ibadah secara online. Surabaya dikategorikan sebagai zona hitam, dan saudara perlu memahami bahwa ada keterbatasan-keterbatasan yang menjadi konsekuensi dialami oleh banyak orang, termasuk kita ketika kita beribadah kepada Tuhan. Ada banyak para pelayan Tuhan yang akhirnya menjadi lemah secara jasmani dan rohani, menjadi lelah secara jasmani dan rohani, karena mempersiapkan ibadah secara online bukanlah satu perkara yang mudah. Maka saya mengajak saudara untuk bisa mengapresiasi kepada para pelayan yang sudah mempersiapkan ibadah online bagi kita sekalian pada saat ini. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kehidupan di dalam keluarga, pekerjaan, ataupun di dalam pelayanan bisa memunculkan potensi tawar hati di dalam kehidupan saya dan saudara. Ketika banyak hal yang tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka saya dan saudara menjadi putus asa. Saya dan saudara melampiaskan rasa kecewa kita dengan cara-cara yang negatif. Dan itulah waktu di mana saya dan saudara menjadi pribadi yang tawar hati. Tawar hati bisa menyebabkan saya dan saudara lesu secara rohani. Maka dari itu, saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, jangan sampai kita tawar hati. Jangan sampai kita patah semangat terhadap apa yang saya dan saudara alami pada saat ini. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ada alasan yang harus saya dan saudara mengerti supaya saya dan saudara tidak menjadi tawar hati. Apa hal-hal yang saya dan saudara perlu mengerti dari teks 2 Korintus pasal yang keempat ayat 1 sampai yang ke-18. Yang pertama adalah, mengapa saya dan saudara tidak boleh tawar hati? Karena saya dan saudara sudah menerima kemurahan yang daripada Allah. Saya dan saudara menerima kemurahan yang daripada Allah. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kemurahan Tuhan itu sebenarnya hal yang sangat tidak layak untuk saya dan saudara terima. Kenapa saya dan saudara tidak layak menerima kemurahan Tuhan? Karena saya dan saudara adalah manusia yang berdosa. Dosa yang saya dan saudara miliki di dalam kehidupan kita sebenarnya membuat hubungan kita dengan Tuhan menjadi terputus. Tetapi bersyukur bahwa Allah kita adalah Allah yang penuh dengan kasih. Karena kasih-Nya itu, saya dan saudara bisa menikmati kemurahan dan kasih karunia daripada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saya dan saudara memperhatikan di dalam ayat yang pertama, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Situasi dan kondisi pada waktu itu, Rasul Paulus menjadi seorang pelayan Tuhan. Melayani Tuhan bukanlah satu hal yang mudah. Melayani Tuhan adalah satu hal yang berat. Bukan hanya pada masa Paulus saja, tetapi
masa gereja dari dulu sampai sekarang, pelayanan adalah satu hal yang sebenarnya tidak mudah. Tetapi saya dan saudara perlu memahami dan belajar dari keteladanan Paulus ketika dia merasakan kesulitan demi kesulitan, hal yang berat dia jalani hari demi hari. Dia tidak menghiraukan hal tersebut karena dia memandang bahwa kemurahan Allah jauh lebih besar daripada penderitaan yang dia alami ketika dia melayani Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita tahu dari pengalaman Rasul Paulus, saya dan saudara harus belajar berdiri teguh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya dan saudara mengetahui bahwa hasil pekerjaan kita itu tidak tergantung kepada apa yang menjadi usaha kita. Hasil dari pelayanan kita di gereja tidak tergantung dari apa yang menjadi upaya-upaya kita, tetapi semuanya bergantung kepada apa yang menjadi kemurahan Tuhan. Maka dari itu, ketika saya dan saudara menjalani kehidupan ini, baik itu secara pribadi ataupun di dalam kehidupan pelayanan kita, semuanya adalah hal yang mungkin saya dan saudara hadapi secara sulit. Tetapi tidak ada alasan untuk saya dan saudara menjadi tawar hati. Seharusnya ketika kita menjalani pekerjaan kita, ketika kita menjalani pelayanan kita, saya dan saudara menjadi penuh dengan ucapan syukur, menjadi penuh dengan semangat dan sukacita. Kita mengalami kebangkitan secara rohani dan kita bisa mengalahkan segala kesusahan dan juga kekecewaan kita karena saya dan saudara menikmati kecukupan dari kemurahan Tuhan. Bersyukurlah Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Jangan menjadi tawar hati karena saya dan saudara melihat kemurahan Allah jauh lebih besar daripada segala apa yang saya dan saudara rasakan. Hal yang pertama sudah saya dan saudara fahami. Alasan kenapa saya dan saudara tidak boleh tawar hati. Kemurahan Allah jauh lebih besar daripada hal itu. Kemudian yang kedua, alasan kenapa saya dan saudara tidak boleh tawar hati atau patah semangat. Bahwa melalui penderitaan atau kelemahan kita, saya dan saudara bisa melihat kebesaran Tuhan, kekuatan Tuhan, dan kemuliaan Tuhan. Melalui kelemahan dan penderitaan kita, saya dan saudara bisa melihat kemuliaan, kekuatan, dan juga kebesaran yang daripada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kalau saya dan saudara menjalani kehidupan ini dan saudara melihat bahwa saya dan saudara memiliki banyak permasalahan, bagaimana saya dan saudara memposisikan Tuhan Yesus? Apakah saudara memposisikan Tuhan Yesus jauh lebih kecil daripada permasalahan-permasalahan saudara? Ataukah saudara memposisikan Tuhan Yesus jauh lebih besar dari permasalahan-permasalahan yang saudara hadapi? Saya dan saudara harusnya memahami bahwa Tuhan Yesus Kristus jauh melampaui, jauh lebih besar daripada segala apapun yang saya dan saudara hadapi dan yang saya dan saudara jalani. Tuhan Yesus jauh lebih besar daripada ketidakmampuan kita. Kalau saya dan saudara membaca di ayat yang ke-7, firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kalau saya dan saudara mungkin merasa kita mau mati karena pekerjaan yang sungguh sangat berat, merasa mau mati karena kehidupan saat ini sungguh sangatlah tidak mungkin, merasa mau mati karena pelayanan yang saya dan saudara jalani adalah pelayanan yang tidak mudah, saya dan saudara harus melihat bahwa di dalam situasi dan kondisi seperti itu, Tuhan Yesus mampu untuk bekerja secara luar biasa di dalam kehidupan kita. Saya dan saudara harus meyakini bahwa ketika saya dan saudara semakin merasa tidak mampu, bahwa
Ketika saya dan saudara semakin tidak bisa melakukan segala sesuatu, saya dan saudara akan semakin berserah kepada Tuhan. Saya dan saudara akan semakin merendahkan diri untuk memberikan kuasa dan kontrol Tuhan memimpin kepada kehidupan saya dan saudara. Sehingga saya dan saudara bisa melihat kuasa Kristus semakin nyata atas kehidupan saya dan saudara. Di tengah kelemahan kita, di tengah kekhawatiran kita, di tengah ketidakmampuan dan keterbatasan kita, kita melihat kuasa yang daripada Tuhan hadir atas kehidupan saya dan saudara, menolong, menyertai, dan melepaskan kehidupan saya dan saudara. Kuasa Tuhan jauh terlebih besar dari apapun yang saya dan saudara sedang hadapi. Maka dari itu Bapak, Ibu, dan Saudara, jangan menjadi tawar hati, jangan menjadi patah semangat, jangan menjadi lesu rohani. Karena ketika saudara mengalami kesulitan, Tuhan menyatakan karyanya yang begitu luar biasa atas kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, Bapak, Ibu, dan Saudara, yang terakhir, yang saya dan saudara harus pahami, alasan mengapa saya dan saudara tidak boleh tawar hati atau patah semangat. Saya dan saudara harus memahami bahwa penderitaan yang saya dan saudara alami adalah untuk pembaharuan kehidupan kerohanian kita. Penderitaan yang saya dan saudara alami di dunia ini, apapun yang saya dan saudara rasakan sebagai hal-hal yang berat di dalam kehidupan kita, adalah untuk membaharui kehidupan kita secara rohani. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, mungkin saya dan saudara pernah menyatakan satu kalimat, apakah Tuhan tidak mengasihiku? Apakah Tuhan meninggalkan aku? Kenapa Tuhan hidupku begitu sulit? Kenapa Tuhan hal ini terjadi dalam kehidupanku? Mungkin saudara pernah menyatakan hal-hal tersebut kepada Tuhan. Tetapi sebagai orang yang beriman dan percaya kepada Tuhan, saudara harus paham, saudara harus mengerti benar, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan saudara. Meskipun saudara mengalami hal-hal yang berat dalam kehidupan saudara, Tuhan menyertai di dalam kehidupan saudara. Allah tidak akan membiarkan kita sendirian ketika saya dan saudara menjalani kesulitan-kesulitan. Allah tidak akan menghancurkan kehidupan kita karena Dia begitu mengasihi kepada kehidupan saya dan saudara. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, sekalipun saya dan saudara harus menghadapi banyak ketakutan, banyak keraguan, banyak rasa sakit, dan bahkan kesengsaraan di dalam kehidupan kita, saya dan saudara meyakini bahwa kehidupan kerohanian kita, batiniah kita akan semakin diperbaharui. Saya dan saudara akan menjadi pribadi yang dewasa di hadapan Tuhan. Seperti yang dinyatakan di dalam ayat yang ke-16, firman Tuhan menyatakan dalam kehidupan saya dan saudara. Meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sehari demi sehari berarti berbicara waktu demi waktu. Berarti saya dan saudara akan mengalami kedewasaan yang daripada Tuhan, yang diberikan oleh Tuhan, bukan hanya pada satu waktu tertentu saja, tetapi hari demi hari saya dan saudara akan mengalami kehidupan yang semakin ditumbuh kembangkan oleh Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, meskipun saya dan saudara semakin merosot, mengalami kesulitan secara manusiawi, tetapi hal tersebut tidak akan mempengaruhi kehidupan kerohanian kita. Saya dan saudara akan semakin kuat dan semakin kokoh. Karena saya dan saudara berpikir secara dewasa, hati kita dewasa, hidup kita dewasa di hadapan Tuhan. Saudara tidak akan mudah untuk mengeluh. Saudara tidak akan mudah untuk berkata-kata yang menunjukkan kekecewaan. Tetapi saudara akan menunjukkan ucapan syukur saudara. Saudara akan menunjukkan semangat saudara. Karena saudara memiliki Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus tidak menghancurkan kehidupan saudara melalui kesulitan kehidupan saudara. Tetapi Tuhan Yesus memperbaharui kehidupan kerohanian saudara. Tuhan Yesus semakin mendewasakan kehidupan kerohanian saudara.
Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, seluruh jemaat GPI Betania Surabaya, kemuliaan besar akan saya dan saudara terima kelak di dalam kekekalan. Ketika saya dan saudara hidup beriman percaya kepada Tuhan Yesus, ketika saya dan saudara menghadapi penderitaan saat ini, saya dan saudara akan memandang hal tersebut sebagai proses untuk saya dan saudara bisa menikmati apa yang Tuhan janjikan atas kehidupan kita. Penderitaan yang saat ini saya dan saudara alami diizinkan oleh Tuhan untuk memurnikan kehidupan kita. Dan ini adalah hal yang ringan, adalah hal yang sementara sesuai apa yang dinyatakan oleh firman Tuhan di ayat yang ke-17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Saya percaya bahwa ketika Rasul Paulus menuliskan surat ini, dia sebenarnya tidak mengalami hal yang ringan. Saya tahu dan saya mengerti bagaimana kehidupan Rasul Paulus ketika dia melayani Tuhan. Dia mengalami hal yang begitu berat dan yang sulit. Paulus di dalam penjara, dia dicemooh oleh banyak orang, bahkan dia dianiaya dan dia mendapatkan satu stigma yang buruk dari masyarakat pada waktu itu. Dia dikucilkan. Dan saya rasa itu adalah hal yang sulit sebenarnya. Tetapi dia bisa menyatakan satu hal yang sungguh sangat luar biasa. Penderitaan ringan ini. Karena dia memandang hal yang Tuhan Yesus nyatakan atas kehidupannya jauh terlebih besar, jauh terlebih mulia. Maka dari itu Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita bisa belajar bersama-sama. Supaya saya dan saudara pun tidak menjadi tawar hati, tidak menjadi patah semangat. Jangan sampai saya dan saudara lesu secara rohani, karena saya dan saudara menghadapi berbagai macam kesulitan-kesulitan di dalam kehidupan kita ataupun di dalam kehidupan pelayanan kita. Saya dan saudara harus semakin kuat, kokoh, teguh di dalam Tuhan, semakin membangun keeratan secara rohani dengan Tuhan. Bangun bersama dengan keluarga saudara, untuk saudara setiap hari bisa berdoa bersama, saudara bisa merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Masa pandemi COVID-19 ini menjadi waktu bagi saya dan saudara untuk membangun kesadaran diri secara pribadi, untuk kita bisa mendekatkan diri kita dengan Tuhan. Tidak lagi dikontrol atau dipandu oleh gereja. Ya, gereja akan pasti menolong, gereja akan memberikan panduan-panduan secara rohani untuk saudara. Tetapi tanpa saudara memiliki kesadaran dari dalam diri saudara, itu tidak akan menjadi berpengaruh besar. Maka saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara, munculkanlah kesadaran untuk saudara bisa dekat dengan Tuhan. Maka ketika saudara dekat dengan Tuhan, segala situasi dan kondisi apapun, saudara tidak akan tawar hati, saudara tidak akan patah semangat, dan saudara tidak akan menjadi lesu rohani. Karena saya dan saudara memiliki Tuhan Yesus Kristus. Kiranya khotbah ini menguatkan kepada kehidupan saudara. Ini menjadi sebuah motivasi, menjadi sebuah semangat, sukacita dalam kehidupan saya dan saudara ketika kita menjalani kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati saya dan saudara. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berterima kasih atas waktu untuk kami bisa belajar akan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus pimpin, Tuhan Yesus berkati kepada kehidupan kami. Sehingga kami tidak menjadi pribadi yang tawar hati, tidak menjadi pribadi yang patah semangat, dan pribadi yang lesu secara rohani. Melainkan kami dibangunkan kerohanian kami. Kami menjadi pribadi yang penuh dengan ucapan syukur. Menjadi pribadi yang tangguh, menjadi pribadi yang kuat. Bukan karena kemampuan kami, tetapi karena kasih dan kemurahan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaat GPI Betania Surabaya.
Tuhan Yesus hadir atas kehidupan setiap pribadi jemaat. Tuhan, kiranya Engkau yang akan menolong, memberikan yang terbaik sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu atas kehidupan kami sekalian. Terima kasih Tuhan. Kami mohon diampuni akan segala dosa dan juga kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Tuhan, Kau tahu bahwa kami mengasihi-Mu. Sebarang pujian yang kami angkat saat ini. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang malam. Ku pegang firman-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku adalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang firman-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku adalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang firman-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku adalah untuk menyenangkan Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, puji syukur saya dan Saudara bisa mengikuti ibadah pada hari ini. Dan seperti minggu yang lalu, saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk bisa mengambil waktu bersama dengan keluarga dan teman-teman terdekat Saudara. 10-15 menit, sharingkanlah berkat firman Tuhan yang Saudara terima hari ini sebagai respon Saudara. Dan kiranya Saudara diberkati dan disertai oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan akhiri ibadah kita di dalam doa. Kita berserah kepada Tuhan. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Hamba-Mu bersama dengan seluruh jemaat GPI Betania Surabaya saat ini bisa berbakti kepadamu. Dan kami mohon Tuhan Yesus berkenan menerima bakti, pujian, penyembahan, setiap persembahan perpuluhan yang kami nyatakan sebagai syukur kami kepadamu, serta firman Tuhan
yang telah kami dengarkan bersama-sama dan komitmen akan firman-Mu. Biarlah ini menjadi sebuah persembahan yang harum untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan saat ini kami berserah menyerahkan gereja kami ke dalam tangan kuasa-Mu. GPI Betania Surabaya dalam pergumulannya akan kegiatan gereja di masa pandemi ini. Biarlah Tuhan Yesus yang akan memberkati. Kami berdoa biarlah seluruh jemaat memiliki semangat yang sama untuk dapat terus membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan melalui persekutuan kami, melalui mesbah keluarga kami, melalui doa dan perenungan kami akan kebenaran firman Tuhan, melalui kegiatan-kegiatan gereja yang ada, sekolah minggu, kaum muda, PPI, WBI, ataupun kegiatan-kegiatan yang lainnya, KPW. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan Tuhan pakai ini untuk kami bisa semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa pula untuk kerinduan kami bersama. Kami bersatu hati menyerahkan kerinduan kami akan Gembala Sidang. Biarlah Tuhan Yesus yang akan memberkati. Tuhan memilih dan Tuhan menyatakan yang terbaik. Tuhan akan mengirimkan hamba-Mu yang setia yang akan melayani di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Jemaat Tuhan berkati dengan kekuatan kesehatan. Jauhkan kami semua dari virus COVID-19. Dan berikan kami hati yang penuh dengan syukur dan sukacita. Sehingga kami bisa menjalani segala pekerjaan, sekolah, dan juga aktivitas kami lainnya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita akan mengakhiri ibadah ini dengan mengarahkan hidup kita kepada Yesus yang adalah Tuhan dan juga Juru Selamat kita. Dan marilah kita akan pulang dengan menerima sukacita, damai sejahtera, pertolongan, penghiburan, serta berkat-berkat secara jasmani dan rohani yang datang dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.